Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kodein Channel bersama saya Zafrullah. Oke bosku, dalam video kali ini merupakan video pertama dari seri pertama yaitu HTML dasar bagian pendahuluan. Di mana dalam video ini juga merupakan bagian dari roadmap-nya basic front end ya bosku semua. Dan video ini mungkin dikhususkan bagi bosku-bosku di luar sana yang baru mau tahu dan pengen ada niatan untuk upgrade soft skill dalam bidang developer programming, khususnya web programming. Baik bosku, mungkin dalam video kali ini kita nggak akan ngoding dulu ya bosku. So, HTML itu singkatan dari apa ya bosku? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dan untuk pertama kalinya, yang harus kita ketahui bahwa HTML merupakan bahasa markup, bukan bahasa pemrograman ya bosku. Jadi di mana mungkin bosku-bosku ada yang tahu dan mungkin juga ada yang baru tahu bahwa bahasa pemrograman itu memiliki ciri seperti adanya variabel, function, struktur kontrol, pengkondisian, dan perulangan. Oke nih bosku, kita kembali lagi ke HTML. Nah, mengapa HTML disebut sebagai bahasa markup? Nah, kira-kira apa ya bosku? Baik, mengapa HTML disebut sebagai bahasa markup? Karena terdapat serangkaian-serangkaian markup di dalamnya. Yang nantinya markup itu kita akan sebut sebagai tag. Nah, tag ini yang mana berfungsi untuk memberikan informasi ke sebuah konten yang nantinya akan ditampilkan ke browser. Nah, contohnya nih bosku, kira-kira misalkan kita akan menampilkan sebuah teks. Nah, untuk teks tersebut kita harus kasih tahu dulu nih bosku, caranya menggunakan sebuah tag atau markup yang nantinya akan kita jadikan seperti apa teks tersebut. Seperti misalkan tag itu kita akan menjadi sebuah paragraf atau tag itu kita menjadikan sebuah judul artikel atau kita biasa sebut sebagai heading. Ataupun juga tag tersebut bisa kita jadikan sebuah link atau hyperlink. Nah, jadi kenapa disebut sebagai markup? Ya, karena itu tadi berfungsi untuk memberitahu ke browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Nah, itu perbedaan sebuah bahasa markup dengan bahasa pemrograman ya bosku. Oke bosku, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya HTML ini pertama kali diciptakan oleh seorang yang namanya Bapak Tim Berners-Lee. Nah, orang ini sangat berjasa dan sampai saat ini kita dapat mengakses sebuah web untuk setiap harinya. Nah, dan selain itu, dia juga menciptakan dan mengajukan spesifikasi HTML yang untuk pertama kali. Nah, dia juga menemukan banyak hal seperti adanya HTML, lalu ada web page, lalu ada web browser, lalu ada web server, dan juga ada protokol HTTP, serta juga ada WWW atau World Wide Web. Baik, jadi karena Bapak inilah kita bisa untuk saat ini YouTube-an dan Facebook-an untuk setiap hari ya bosku. Nah, selain itu juga Bapak Tim Berners-Lee ini merupakan direktur dari sebuah organisasi atau konsorsium yang namanya adalah W3C atau kepanjangan dari World Wide Web Consortium. Nah, jadi ini merupakan sebuah organisasi yang tugasnya membuat standar-standar segala sesuatu yang ada di web ini ya bosku. Baik bosku, kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira apa aja nih kegiatan-kegiatan W3C ini? Mari kita cek dulu ke portal webnya ya. Portal webnya oke, kita W3C.org. Baik. Nah,
Ini merupakan portal website dari W3C ya bosku. Bisa kita lihat, langsung kita masuk ke tentang W3C. Nah, di sini tertulis bahwa The World Wide Web Consortium atau W3C ini merupakan komunitas internasional di mana anggota-anggotanya itu merupakan organisasi-organisasi. Nah, udah bisa disimpulkan sedikit, ini terdiri dari organisasi-organisasi yang mungkin bisa aja eh, berada di beberapa benua yang berbeda ya, bosku. Lalu kita lihat di sini, scroll ke bawah, baik. Nah, di sini ada apa aja sih kegiatan-kegiatan W3C ini yang mungkin mereka lakukan. Kita lihat ya, bosku. Nah, di sini tertulis bahwa what does W3C do? Oke, W3C sejatinya memiliki aktivitas utama yaitu mengembangkan protokol dan guidelines. Guidelines ini atau panduan-panduan ini yang akan memastikan ya perkembangan dari si web ini untuk jangka panjang ya, untuk long term growth. Oke. Nah, kemudian kira-kira di mana aja sih organisasi-organisasinya si W3C ini? Mereka tersebar di beberapa negara mungkin. Kita lihat aja ya. Nah, di sini banyak nih. Sampai dengan 10 Februari mereka memiliki anggotanya itu 432 members. Nah, banyak sekali ya. Jadi semua grup-grup atau korporasi sudah join bareng bersama W3C ini untuk sama-sama mengembangkan protokol-protokol yang mungkin nanti akan ditambahkan atau dikurangkan. Lalu kira-kira standar-standar apa aja ya bosku yang ada di W3C ini? Nah, kita lihat di sini. W3C itu ruang lingkupnya memiliki standar-standar atau teknologi web yang akan mereka sematkan ya. Di sini ada dari web design dan aplikasi, lalu ada web atau device, kemudian ada web arsitektural, nah ada semantic web, XML teknologi, kemudian web of service, browser dan auto rest tool. Banyak ya standar-standar yang mereka lakukan. Yang mungkin nanti kita akan fokuskan itu di sini nih, web design dan aplikasi, di mana nanti di dalamnya ada HTML dan CSS ya dan sebagainya, benar nih. Ada HTML dan CSS, JavaScript web dan API itu ya. Kita akan coba masuk ke situ nanti. Baik bosku. Ya, jadi W3C ini ya juga tadi kan salah satunya ngurusin HTML dan CSS ya bosku. Nanti kalau misalkan bosku-bosku kenal dan tahu ada tag-tag yang baru ataupun ada tag-tag lama yang mungkin akan hilang, ya pastinya gara-gara W3C ini ya bosku. Itu. Lalu nanti kira-kira aturan-aturan baru itu diimplementasikannya seperti apa ya bosku? Baik, misalkan mereka mempunyai suatu aturan yang baru ya, mereka akan membuat aturan itu supaya bisa diimplementasikan di web browser nih bosku ya. Nah, itulah kenapa salah satu alasannya kita harus mengupdate web browsernya ya bosku. Ya karena supaya kita bisa mengupdate teknologinya itu, teknologi yang baru yang sudah dirumuskan oleh W3C tadi. Nah, begitulah ya penjelasannya secara umum ya bosku. Nah, nah karena yang bikin browser ini perusahaannya berbeda-beda dan tentunya developernya pun berbeda-beda, maka
tiap-tiap web browser ini juga mengimplementasikannya aturan tadi tersebut ya berbeda juga ya Bosku. Walaupun perbedaannya itu mungkin tidak terlalu jauh ya Bosku. Nah, itulah mengapa kita menginstal beberapa browser di PC kita atau laptop kita ya Bosku. Nah, supaya kita bisa melihat nih, perbedaan-perbedaannya itu, dari tampilan browser apa aja ya. Lalu ataupun bisa dari performance atau yang lainnya. Jadi kalau HTML ada standar-standar baru, ya pastinya setelahnya web browser pun pasti juga akan diupdate. Supaya bisa mengakomodir aturan baru itu tadi Bosku ya. Baik Bosku, selanjutnya kita coba akan mengulas evolusi dari web itu sendiri ya Bosku. Kira-kira ada apa aja. Nah, saya punya portal yang namanya nih, mmm, evolution of the web.com. Nah, di sini bisa bahasa Inggris, banyak ada bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia aja. Nah, di sini di web portal ini menjelaskan, apa namanya, perkembangan-perkembangan dari zaman webnya jadul sampai dengan sekarang. Kita lihat ya, kita jelajahi. Baik, nah, ini merupakan visual-visualnya dari perkembangannya itu sendiri. Kita geser dulu ke kiri, kita lihat. Nah, di sini HTML. Nah, pertama di 1991 HTTP itu, ada. Nah, di sini dilihat tuh, kalau kita klik di sini akan terlihat keterangan shortcut nah gini, HTTP protokol jaringan untuk sistem informasi hipermedia kolaborasi dan terdistribusinya. Jadi HTTP ini, dimulai pada tahun 1991 protokol ini. Lalu juga ada HTML. HTML dikenalkan pada tahun 1992. Nah, dalam perkembangannya kalau HTML ini ada lagi nih di tahun 1994 pertengahannya. 1994 perkembangannya. Lalu ada lagi perkembangannya lagi itu di HTML3 di 1995, cepat ya. Nah, selanjutnya ada lagi di 1998 HTML4. Oke, selanjutnya itu browser itu sendiri yang pertama itu adalah Mosaic. Itu Mosaic itu ada di 1992, kemudian Netscape di 1993, disusul oleh Opera 95, lalu ada juga Internet Explorer di 95 juga. Nah, lalu ada lagi Safari di 2003, lalu ada Firefox 2004, kemudian Chrome itu termasuk baru di 2008 ya. Kalau kita klik misalkan Opera ya, ini dirilis pada tahun 96 versi 2. Kemudian dirilis lagi 2.196. Nah, versi 3 97, versi 3.5 98. Oh, banyak ya versinya ya. Sampai mentok itu Opera 2005. Oh, kalau di web ini dijelaskan sampai 2006 itu di versi 9 untuk Opera. Nah, teknologi-teknologi baru, ada portal HTTP, ada markup HTML ya, ada juga SSL diperkenalkan tahun 95, kemudian JavaScript di tahun 95 juga ya. Lalu ada XML di tahun 96, kemudian ada CSS, CSS2 aja udah di 98 ya. Lalu ada Ajax itu 95. Nah, saling berkolaborasi. Tadi kita sudah melihat perkembangan dari HTML itu sendiri ya Bosku. Dan mungkin di dalamnya kita juga melihat ada CSS dan JavaScript. Jadi tadi ada 3 teknologi yang punya tugasnya masing-masing ya Bosku. Baik, selanjutnya kita coba akan mengulas kolaborasi
antara HTML, CSS, dan HTML, serta HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya udah mengilustrasikan sedikit sesuai dengan tabelnya ya, penjelasan sesuai dengan tabelnya. Jadi HTML itu diciptakan untuk membuat struktur konten ya, atau struktur halaman, dan menyajikan konten-konten atau isi tersebut dari halaman sebuah browser ya bosku. Nah, lalu CSS ini digunakan untuk menghias halaman itu sendiri ya bosku, halaman dari konten-konten itu sendiri di dalam browser. Nah, supaya halamannya itu terlihat lebih cantik dan lebih bagus nih bosku ya. Untuk JavaScript ini sendiri sebetulnya bisa melakukan banyak hal ya bosku. Tetapi khusus untuk hubungannya antara HTML dan CSS ini, JavaScript yang akan kita gunakan adalah untuk interaktif atau perilaku dari HTML itu sendiri. Dan JavaScript sebetulnya bisa melakukan banyak hal ya nih bosku. Tetapi khusus untuk hubungan antara HTML dan CSS ini, kita akan coba untuk lebih ke arah interaktif dari perilaku si browser ini, tampilan dari halaman web ini, dan memiliki mungkin nanti ada animasi-animasi ataupun bisa juga ada slideshow-slideshow. Walaupun di luar daripada itu sih, JavaScript sebenarnya bisa melakukan banyak hal ya bosku, dan yang lebih powerful. Jadi intinya gini bosku, kita harus bisa menggunakan sesuai dengan porsinya atau fungsinya masing-masing. Walaupun HTML juga bisa melakukan tugasnya lebih seperti menghias font atau memberi warna, mengatur ukuran. Ya, tetapi CSS itu bisa melakukannya jauh lebih baik dari HTML untuk menghias dari sebuah HTML itu sendiri. Jadi bosku, kalau bisa saya ilustrasikan seperti ini, eh, seperti kucing. Kucing yang polos ini seperti kepala nih, punya badan, punya kaki, dan punya tangan ya. Nah, si kucing ini bisa aja nanti kita kasih pakaian. Pakaiannya itu ya CSS biar penampilan lebih bagus gitu. Bisa nanti kita kasih pakaian dari dan atribut-atribut atau aksesoris-aksesoris lain untuk mempercantiknya. Nah, kemudian kalau JavaScript itu seperti memberikan perilaku atau mengajarkan perilaku seperti untuk mengambil keputusan nih bosku. Nah, dan atau bisa melakukan komputasi-komputasi yang kompleks dari sebuah JavaScript itu sendiri. Karena JavaScript itu merupakan bagian dari programming language. Jadi si kucing ini jadi bisa tahu dan familiar dan bisa bermain bola. Nah, analoginya seperti itu ya bosku. Jadi menggunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik bosku, selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh dari halaman web situs facebook.com. Nah, bisa kita lihat di sini bosku, di dalamnya juga ada perkembangan dari struktural HTML itu sendiri dan CSS serta JavaScript juga. Dengan tujuannya yang pasti user interface-nya semakin user friendly ya, enak dilihat, enak dipandang, enak dipergunakan gitu ya bosku. Baik bosku, selanjutnya di akhir project nanti atau di akhir segmentasi HTML ini, kita nanti akan coba membuat sebuah landing page yang murni menggunakan HTML, CSS ataupun JavaScript saja ya bosku. Tidak menggunakan server side seperti PHP dan tidak menggunakan database seperti MySQL dulu ya bosku. Jadi nanti harapannya nih bosku, kita bisa membuat seperti yang ada seperti ini nih. Nah, seperti ini merupakan landing page ya, yang digunakan hanya menggunakan HTML, CSS, nah, JavaScript ya.
seperti ini bosku. Kita akan coba nanti. Baik, mudah-mudahan masih pada semangat ini ya bosku, untuk memulainya karena kita akan juga baru akan mulai. Terima kasih sudah selalu mendukung dan menonton video-video dari Kodein Channel. Dan yang mungkin belum meng-subscribe, silahkan subscribe dan like tentunya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng untuk notifikasi berita-berita ataupun video-video terbaru selanjutnya ya bosku. Serta tinggalkan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan dan sampai jumpa di video selanjutnya.